Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian, mahasiswa UNU semester 1 dari berbagai prodi, ada PGSD, ada PBK, ada ilmu hukum, ada perikanan, STI yang belum bisa hadir pada siang hari ini. Ada ya, ada sih ya. Oke. Pada pertemuan yang kedua ini, sebagaimana tadi Al-Fakir sampaikan dalam mukaddimah di awal, pertemuan kita via Zoom-nya hanya 30 menit sementara ini ya. Bisa nanti kita bagi 30 menit, kalau memungkinkan bisa 20 menit sebagai prolog, 10 menit kita dialog, 20 menit monolog, 10 menit dialog. Tapi kalau tidak memungkinkan, dialognya pasca ditutup kita upline ya dialog. Sebab tidak memungkinkan kapasitas waktu baterainya. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, materi yang kedua tadi judulnya sudah disampaikan, NU dan realitas Islam di Indonesia. Ya. Enggak, itu dibikin kedua, tadi mukaddimah. Judulnya ganti aja. Oke. Nah, pertama mukaddimah. Kelalen mau kelompat. Yang ngomong kan mahalul fatwa nisyan enak ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, Nahdlatul Ulama dilahirkan dan didirikan oleh para ulama, oleh Mbah Hasyim Asy'ari, oleh ditopang dan didukung oleh Mbah Khalil Bangkalan, oleh Mbah Abdul Wahab Hasbullah, oleh Mbah Bisri Sansuri, dan oleh ulama-ulama yang lain, ada Mbah Ridwan, ada Mbah Zainuddin. Ya, bukan semata-mata karena katakanlah iri dengan yang lain. Katakanlah Mbah Hasyim tidak dapat tempat di organisasi yang lain, tidak. Karena ada 3 organisasi yang relatif besar pada saat itu lebih dulu berdiri. Persis 1911, Muhammadiyah 1912, kemudian Al-Irsyad 1918, NU baru 1926. Sekali lagi Mbah Hasyim mendirikan NU bukan karena semata-mata tidak dapat tempat di wadah 3 yang tadi Al-Fakir sebutkan, tetapi lebih semata-mata karena keterpanggilan untuk mengejawantahkan prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bit ta'at. Tidak akan ada Islam yang bisa berjalan dengan baik, bisa mengkonsolidir diri, bisa mengkonsolidasikan umat dengan baik tanpa adanya wadah. Ya, jamaah itu di dalam teks hadis berarti jamiah. Jamiah itu wadah. Wala jama'ata, tetapi tidak akan ada jamiah atau sebuah wadah yang berjalan efektif sebagai alat, sebagai wasilah untuk mengkonsolidir diri anggotanya tanpa adanya yang disebut sebagai imarah, kepengurusan struktur. Ya. Jadi harus ada struktur. Kalau NU kebetulan dari mulai tingkat pusat disebut sebagai pengurus besar, PB, sampai dengan tingkat anak ranting. Ya, cantilan desa. Desanya ranting, kecamatannya majelis wakil cabang, kabupatennya cabang, pengurus cabang, kemudian provinsinya pengurus wilayah. Ya, itu namanya imarah yang harus ada, yang harus niscaya. Mimba bimalayatimu, untuk mewujudkan gagasan Islam yang harus ada wadahnya, maka strukturnya harus dibentuk. Nah, ini panjang, kalau nerangkan ini bisa 5 sampai
6 SKS ini. Khusus itunya saja ini. Makanya saya lompat-lompat. Kalau pengen tuntas, ya undangan Bapak suruh bicara begitu. Malam Minggu insya Allah akan bicara di MWC Plumbon terkait dengan sekelumit ini. Oke. Selanjutnya kata Sayyidina Umar, wala imarata illa bitta'ah, dan tidak akan ada namanya struktur yang akan berjalan efektif, ya, diberi amanah kemudian action mengkonsolidirkan pengurusnya dan mengkonsolidasikan anggotanya tanpa adanya ketaatan. Tanpa adanya ketaatan. Jadi ketaatan itu syarat mutlak. Makanya nanti di belakang juga akan disinggung-singgung soal hadis ini, tapi ini juga tidak ada salahnya. Coba saya dikit angkat, Al-Fakir angkat. Pilihan orang di dunia itu hidup hanya dua. Kalau tidak menjadi pemimpin, ya menjadi yang dipimpin. Kun imaman au makmuman. Jadilah kamu imam atau jadi makmum. Wala takun salisan jazuan. Janganlah kamu menjadi orang yang ketiga sing ngeriwedi alam jagat, Pak. Itu pilihannya. Ngerudi itu udah teks hadis, itu bukan saya yang ngomong. Kalau kebetulan tidak sedang jadi imam, misalnya jadi makmum, ya wis gambarnya sholat kan, ya aja mosok amine, amin. Warnanya makmum beli campleng. Ya biasa saja, biasa. Ya karena bongkan mau jadi makmum. Kalau kamu ngerasa pinter, kalau ngerasa kemudian kamu punya kompetensi, punya kalau ya jadi imam sok kalau bisa. Kan gitu kira-kira logikanya. Ini yang tadi Bapak coba kembangkan dari kalimat taat. Kalau jadi makmum ya harus taat. Tidak boleh kemudian macam-macam. Termasuk jadi istri, jadi makmum harus taat sama suami, ini calon-calon istri. Harus taat, jangan macam-macam. Beda kemudian duitnya lebih gede, macam-macam kalau suami. Kenapa dari awal mau dengan si A? Tadinya sih baik banget sih Pak. Ya iya makanya kamu istikharah dulu, minta baik dan buruk sama Gusti Allah. Sekarang anu Pak lah kamu. Jadi kalau sudah ridho, bener nih, ridho. Misalnya si A, laki-laki nih jadi suami kamu, ya kamu harus ridho bima yatawaladun. Waktu pacaran sih nggak keluar nih. Tapi nanti 1, 2, 3 hari bakal keluar, itu harus ridho. Kamu salah istikharahnya sih. Kira-kira gitu. Nah, jadi makmum intinya nih harus taat. Jadi anggota harus taat. Kenapa? Karena ada konsensus Nabi, konsensus hadis Nabi yang harus disadari oleh kita. Al muslimuna ala syurutihim. Umat Islam itu yang dipegang janjinya. Janjinya rela menjadi anggota. Janjinya rela menjadi makmum. Harus taat terhadap segala peraturan. Misalnya kemarin-kemarin Pecano Kabupaten Bogor melaporkan Sugiknur. Ternyata pada saat di BAP ngomong macam-macam bahwa seolah-olah kecintanya terhadap NU. Masa kecintanya terhadap NU merusak marwah Nahdlatul Ulama? Itu kan nggak benar. Ya, nggak benar. Saya berseloroh dengan teman-teman, dengan polisi. Masih mending ketua PC, saya hanya sekedar mendampingi. Kalau saya diwawancara, saya tanya, saya akan jawab. Kenapa? Saya akan jawab. Masih mending Kang Ajis yang ngelaporin. Dilaporkannya paling ke Mabes Polri, ke Reskrim. Ya kalau saya laporin, bukan ke polisi saya lapornya, tapi ke malaikat Israel, beres kan? Diurus tuh, ya. Sugiknur macam-macam. Kalau malaikat Israel mau kan mungkin gimana? Selorohnya saya punten ini. Jadi artinya saya pengen tegaskan, jadi makmum jadilah makmum yang taat. Ketaatan sebagai kata kunci. Lah, Mbah Hashim pada saat mendirikan Nahdlatul Ulama semata-mata pengen mewujudkan la islama illa bil jamaah tadi. Tidak ada Islam yang baik kecuali adanya wadah. Hadis lain mengatakan yadullah ma'al jamaah, kekuatan Allah itu pada saat adanya jamaah. Nah, ini nanti parsial-parsialnya akan juga menjadi pelengkap di materi-materi berikutnya. Sahabat-sahabat sekalian, semester 1 UNU yang senantiasa saya banggakan, mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya untuk apa
Mbah Hasyim sampai kemudian berkebutuhan penting mengejawantahkan hadis la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam yang baik kecuali ada wadah. Lah, wadah ini setidak-tidaknya oleh Mbah Hasyim diciptakan setidak-tidaknya untuk memenuhi garapan dua hal. Garapan yang pertama adalah mempercepat prosesi kemerdekaan. Memproses proses percepatan kemerdekaan. Bayangkan butuh 19 tahun doang. Butuh 19 tahun doang. 1926, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, ya, 27 ya kan, 28, 29, 30, 4 tahun kan, kemudian 31, 32, 33, 34, 35, 36, 10 tahun, kemudian 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ya kan? 1945 merdeka. Sangalas. Oke. Jadi Isra'ul Hurriyah. Tanpa ada wadah Nahdlatul Ulama, laulaka kira-kira hadis lama khalaqtul aflaq, coba kita inisiasi itu. Laulaka jami'an Nahdlatul Ulama lajtama'at hadhil, kira-kira begitu. Saya tidak bisa bayangkan Indonesia akan merdeka. Kalaulah kemudian merdeka, mohon maaf ini, kalau tidak ada NU dan pada saat peristiwa 30 November tidak bisa dipertahankan, kemerdekaan wallahu a'lam masih ada di tangan atau tidak. Ini menunjukkan betapa namanya tujuan Mbah Hasyim sangat mulia, luar biasa. Yang pertama, yang kedua adalah Muhammadatul Turos, menjaga kemapanan tradisi. Ingat, Islam di Indonesia dibawa dengan berbagai referensinya. Ada yang mengatakan dari Thailand, ada yang mengatakan dari Gujarat, ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang mengatakan dibawa macam-macam versi referensi, versi literasi, itu semuanya satu titik, ya, kesimpulannya bahwa Islam yang ada di Indonesia itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Ala mazhabil nafis mazhab Muhammad bin Idris. Ini referensinya ada di kitab Risalah Sunnah wal Jamaahnya Mbah Hasyim. Ya, gak ada gejolak apa-apa. Tidak ada tudingan seperti yang belakangan masih nyaring keras. Bid'ah. Tahun 80-an, tahun 90-an tuh TBC julukannya itu, tahayul bid'ah khurafat. Sekarang tinggal bid'ahnya saja. Sakit rasanya itu. Dicap. Ya begitu tuh. Lah makanya kemapanan tradisi yang sangat luar biasa di tengah gencarnya gunjingan, ujaran yang tidak menyenangkan dan itu butuh dinetralisir. Proses netralisasinya adalah lewat wadah tadi. Dengan didirikannya Jamiah Nahdlatul Ulama melalui gerakan Lailatul Istimah, terus di situ umat tercerahkan. Ya, di samping dalam konteks konsolidir diri bagaimana melawan penjajah, sekaligus pada saat yang sama juga memberi pencerahan-pencerahan terkait dengan upaya kelompok tertentu yang notabene dibackingi Belanda agar tetap terjajah, itu kemudian tidak terpengaruh. Kan talbisul ummah. Apa sih yang sekarang macam-macam, ada hayya 'alal nikah, ada hayya 'alal jihad, itu kan talbisul ummah semua. Membuat umat bingung, membuat umat kacau, mindsetnya kacau, bla 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 bla, takbir semangat teman. Itu kan begitu semua. Saya tegas mengatakan, saya tidak pernah ragu untuk pasang badan. Saya tidak pernah kira-kira mundur kalau harus berdebat dengan yang seperti catatan tidak pakai okol, tapi pakai hati dan pakai akal. Sok ning di jalur.
dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tidak benar. Nabi tidak pernah mengajarkan ajaran yang destruktif. Nabi tidak pernah mengajarkan dan mencontohkan ajaran-ajaran yang tidak edukatif. Ajaran Nabi pasti edukatif. Narasinya yang dibangun oleh Nabi pasti argumentatif, pasti rasional, pasti produktif. Gak ada itu ajaran yang destruktif, yang provokatif, yang macam-macam itu kan. Ya, jadi oleh karena itu dipastikan yang begitu-begitu adalah bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saya selalu mengatakan semangat bertakbir monggo, tapi harus diimbangi dengan semangatnya sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Ibadah kon bener. Bahkan ibadah bener sih insya Allah kelakuannya kayak bener. Begitu Mas ya? Karena ibadah itu menjadi tanha anil fahsai wal munkar. Gitu loh. Jadi kalau ibadahnya nggak bener, ya pasti kering kerontongan. Kalau kering kerontongan disulit titik baik, jadi mudah kebakar, tersulut dan seterusnya dan seterusnya. Ini pentingnya yang menyampaikan pelajaran itu adalah yang ahlinya tuh begini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, lah jadi bahasin pada saat itu sekali lagi setidak-tidaknya al-fakir tangkap lihimayati atau limuhafadzati terus menjaga kemapanan tradisi. Dengan tradisinya dijaga, maka alhamdulillah sampai sekarang terpelihara dengan baik. Pondok pesantren itu hampir semua materi pelajarannya adalah mayoritas mazhab Syafi'i. Mazhab yang tawassut ya. Akidahnya, teologinya misalnya lebih banyak 99% kepada Asy'ari dan Maturidi. Kemudian di bidang akhlaknya insya Allah tidak lepas dari konsep besar itu Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Makanya kitab Ihya Ulumuddin ada, Torekoh ada, itu semua dua konsep yang dicanangkan oleh imam besar tadi. Oleh karena itu dengan terjaganya kemapanan tradisi dan yang lain-lain, alhamdulillah proses menuju kemerdekaan ternyata diraih dengan mudah. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja misalnya kemapanan tradisi yang sampai detik ini misalnya ada, ya kunut insya Allah 90%. Beli ngaku NU ya kunut. Padahal itu yang susah payah mati-matian mempertahankan kunut ya kemudian tahlil, dia ada tahlil. Ngaku atau beli ngaku ya tahlil. Kemudian nanti di akhir itu ada judul khusus, misalnya istighosah. Tidak ngaku istighosahnya emong bid'ah, tapi gawe kira-kira adalah zikir akbar. Apa beda zikir akbar dan istighosah? Kalimatnya pada, bacaannya pada, rangkaiannya bagian mana? Yang penting substansinya sama. Kemudian misalnya prinsip-prinsip yang kemudian hari ini alhamdulillah berkembang hanya Indonesia yang tidak mampu dibuat spring oleh dunia internasional. Bibarokati doa, bibarokati aulia para walinya Allah Subhanahu wa taala, mendoakan bagaimana keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian konsep-konsep yang lain insya Allah banyak yang nanti sambil jalan akan kita pelan tapi pasti dikupas. Kira-kira sebagai pengantar materi itu, saya akan lanjutkan tadi pertanyaan saudara Yudi terkait dengan kepemimpinan perempuan. Kira-kira itu Yudi ya? Masih banyak Mas? Masih. Berapa menit lagi? 10. Oke. Jadi yang ada di dalam hadis, tadi saya sampai ke situ Mas ya. Yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah, dan status hadisnya ini adalah hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang, yang lain tidak ada yang meriwayatkan. Oke. Lah hadis ahad ini apakah bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak? Para ulama madhab 4 debatable. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bisa sepanjang sahih. Dan ini sahih. Tapi statusnya bukan mutawatir tapi ahad. Nah, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi atau dalil atau hujah, kecuali pelakunya menjalankan terhadap kandungan isi hadis tersebut. Dan kita tahu Abi Bakrah menjalankannya.
Berarti clear kan, bisa dijadikan sebagai dalil menurut versi Imam Abu Hanifah sekalipun. Apa ceritanya sahabat Abu Bakar menjalankan? Ceritanya Abu Bakar itu sosok yang tidak membela pada saat perang Jamal, perang Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali. Membela Sayyidah Aisyah. Abu Bakar membelanya Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah perempuan. Jadi Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali itu ada semacam persoalan yang terpendam sejak zaman Kanjeng Nabi. Ingat ada hadis ifki, hadis dusta yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Dan sehingga kemudian membuat Aisyah itu memendam perasaan tidak enak pada Sayyidina Ali. Meletuslah pada saat Sayyidina Ali menjadi khalifah perang Jamal itu. Nah karena Sayyidah Aisyah perempuan, maka Abu Bakar tidak belalah Sayyidina Ali. Clear, Abu Bakar melaksanakan. Karena melaksanakan maka mestinya bisa dijadikan sebagai dalil. Isi hadisnya apa? La yufliha qaumun wallau umurahum imra'atan. Tidak akan bahagia satu kaum di mana menyerahkan tampuk kepemimpinan tertingginya, presidennya itu kepada seorang perempuan. Ya, jadi sekali lagi adanya di dalam hadis. Yang kedua, hadis ini bermakna bahwa yang dimaksud adalah kepemimpinan tertinggi. Bukan gubernur, bukan bupati, bukan camat, bukan kepala desa. Tetapi kemampuan tertinggi. Yang dimaksud kemampuan tertinggi yang kemudian berefek kurang barokah itu apa? Sosok yang menjadi single mutlak. Punya hak prerogatif penuh. Mengganti apa. Itu kan presiden kalau dalam konteks keindonesiaan. Itu kira-kira. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan dasarnya adalah bagaimana pendapat para ulama, tadi saya pikir sudah disinggung dikit-dikit ya. Itu gambaran realitas pandangannya menurut para ulama. Makanya para ulama yang mencoba berpandangan memperkenankan itu seringkali menggunakan pendapatnya Imam Abu Hanifah sepotong, yaitu tidak dilanjutkan, yang penting rawinya mengamalkan. Padahal Imam Abu Hanifah tidak pakai itu sebagai dalil itu pada saat rawinya tidak mengamalkan. Padahal Abu Bakar mengamalkan. Lah, sepotong dari pernyataan Imam Abu Hanifah dipakai sebagai argumentasi oleh kalangan yang menjadikan hadis ini sebagai dalil. Ya, jadi realitasnya begitu dan hampir tidak ada kecuali di negara-negara Timur Tengah saja. Di negara Timur Tengah juga tidak mutlak. Misalnya di Bangladesh Perdana Menteri masih ada. Kan sistemnya bukan sistem parlementer. Ya. Kemudian misalnya kalau di negara-negara yang bukan negara Islam sih ngapain kita pikirin? Gak usah ditanyakan gitu ya. Tidak menggunakan. Yang ditanyakan apa ya? Lah, dari konteks tadi kan ada perempuan diperintahkan oleh agama untuk menutupi diri dari orang-orang selain mahramnya. Sedangkan pemimpin seharusnya sangat terbuka terhadap orang yang dipimpinnya untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Tentu ketika wanita memimpin, dua aturan yang ditetapkan oleh syariat ini akan sulit untuk diterapkan. Ditambah lagi, ketika seorang perempuan sedang mengalami menstruasi, ternyata menurut satu penelitian disebutkan bahwa daya pikir perempuan ketika menstruasi itu akan melemah. Itu menjadi pertimbangan juga, Pak. Wis, ini pengacara mengenen sih bagus. Pokoknya belarapan bela artis-artis kamacot. Gini Yun, ini saya sepakat bahwa perempuan punya segudang keterbatasan. Apakah pada saat berhalangan dengan konsekuensi cara berpikirnya yang tidak maksimal, apakah pada saat emosinya lagi tinggi, daya pikirnya juga tidak akan maksimal. Makanya Amerika tidak pernah ada dalam sejarahnya wakil presidennya sekalipun dari perempuan. Karena Amerika itu adalah negara yang bukan Islam, tetapi paling konsekuen, paling takut dengan hadis la yuflihatan. Yang pertama, yang kedua, ilmu psikologinya perempuan matang betul dipakai oleh negara Amerika.
di mana mereka beranggapan bahwa dengan distabilitasnya cara berpikir perempuan pada saat-saat tertentu, khawatir kalau kemudian menjadi panglima tertinggi karena presiden, kemudian menjat tombol di Pentagon, kiamat sugro. Ya itu dipencet tombolnya, tombol nuklirnya misalnya, dari satu ruangan di Pentagon atas nama sebagai presiden misalnya, yang padahal mentalnya lagi turun gara-gara perempuan, apa tidak bahaya itu? Lah itu Amerika menyadari itu. Karena itu tidak pernah jadi calon yang kebetulan ada perempuannya. Baik presidennya seperti zaman Donald Trump berlawan dengan Hillary Clinton maupun sebelum-sebelumnya, meski wakil sekalipun. Kenapa wakil sekalipun tidak jadi? Karena khawatir presidennya mangkat dalam undang-undang itu, kemudian wakil presiden naik menjadi presiden. Itu kira-kira maksudnya. Salah. Jelas ya? Nah, jadi kekurangan-kekurangan tadi adalah dalam konteks sebagai presiden, sebagai pemimpin tunggal, bukan pemimpin yang kolektif-kolegial. Berarti tetap dinamakan Megasari, hukumnya Megasari ya? Oh iya, misalnya Megawati pernah jadi presiden. Ini yang pengen tahu kan? Hukumnya pengen tahu? Ya itu kan namanya yuktafaru hiddawa mala yuktafaru fil ibtida. Sesuatu yang bersifat dawam itu akan diampuni, akan dilegalkan tidak seperti pertama kali. Megawati itu kan melanjutkan. Undang-undangnya mengatakan bahwa ketika presiden mangkat, yang jadi presiden adalah wakil, ya kan? Dan itu kan dimangkatkan, dilengserkan. Jadi undang-undang, kalau bicara undang-undang nanti di belakang ada poin-poin materi yang Al-Baghdadi sudah bikin lab lama, yaitu nanti kaitannya dengan syauka. Sebagai seorang wakil presiden yang dimandatkan oleh undang-undang, ketika presidennya dilengserkan, itu otomatis akan menjadi pemegang kendali tentara dan seterusnya. Karena itu kita harus hormat. Ini sudah kedaruratan bicara. Itu mas. Ya, soal Megawati. Makanya Megawati nyalon lagi gak jadi. Gak bakalan jadi berat. Kalau soal presiden akan ada kekompakan yang tidak perlu dikoordinir. Jadi akan ada kesamaan cara pandang, komitmen untuk tidak memilih calon yang notabene perempuan. Itu pasti itu. Karena tanggung jawabnya yang cukup berat. Cukup masih dia? Masih ada? Waktunya berapa menit lagi? 2 menit? Iya. So. Ini kan Islam itu, Islam rahmatul alamin itu Islam yang damai, Islam yang merangkul antara agama lain, tapi kenyataannya kenapa negara kita ini antar sesama Islam, antar sesama Muslim itu saling menjatuhkan. Apakah yang dinamakan Islam, apakah itu yang dinamakan Islam rahmatul alamin? Nah yang kedua, pertanyaan kedua itu, apakah benar Islam akan hancur dengan orang Islam sendiri? Cukup. Iya. Terima kasih. Nanti 1 menit kita tutup lewat offline-nya mas ya. Ya. Kemudian kita online-nya akan ditutup, kemudian lanjutin kita offline. 1 pertanyaan lagi aja, sampai asar nih. Gitu. Sahabat-sahabat sekalian, pertanyaan saudara Ilham ya. Ilman Nafian mempertanyakan, katanya Islam itu adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia geger melulu? Apakah itu adalah bukti rahmat lil alamin tadi? Ya, saya jawab bahwa perbedaan itu niscaya, keniscayaan, sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ada 100 kepala nih, pasti akan ada 100 pendapat. Apalagi jelas ini berkaitan dengan wadahnya masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang mestinya bisa mengendalikan itu kan sebenarnya adalah komitmennya masing-masing untuk bisa menjaga. Jadi kembali kepada hadis ikhtilafu ummati rahmatku. Perbedaan umatku sepanjang dalam
ketentuan-ketentuan yang benar, maka perbedaan itu akan menjadi rahmat. Di mana rahmatnya? Sudah tak? Rahmatnya tentu saja akan dirasakan oleh masing-masing dari kita. Imam Asy'arani di dalam kitab Mizanul Kubra mengatakan bahwa manusia itu terbagi levelnya menjadi 3. Ada awam seperti kita-kita, ada khos seperti barangkali orang-orang tertentu, ada khawasul khos, orang yang sangat tertentu. Lah, setiap perangkat instrumen hukum dari Allah itu tentu juga akan dibedakan antara satu level dengan level yang lain. Nah, dengan perbedaan itu maka kita diuntungkan. Kita yang level awam misalnya akan diuntungkan dengan instrumen yang diperuntukkan untuk awam. Orang tertentu yang levelnya tertentu, tentu instrumennya harus pakai instrumen tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Itulah rahmat yang dimaksud di dalam hadis ikhtilafu ummati rahmatun. Sekali lagi soal perbedaan yang terjadi di Indonesia, ya saya sih tidak akan mendahului keresahan yang Gusti Allah dengan menyimpulkan bahwa itu semata-mata kepentingan, meskipun barangkali itu faktanya demikian. Yang kedua, apa tadi? Apakah benar agama Islam itu akan hancur dengan Al-Islam mahjubun bil muslimin. Itu adalah satu hadis ya. Islam itu akan rusak dengan orang Islam sendiri. Kalau bukan kita, nggak bisa. Irak habis itu pada saat dibombardir oleh sekutu. Itu kalau tidak diberi oleh Turki pangkalan militer Amerikanya, oleh apa? Kuwait, yang nggak bakal bisa menghancurkan Irak. Mohon maaf ini, udah nggak usah jauh-jauh. Ya Ilham, kalau dalam konteks yang sangat terbatas saya bicara Nahdlatul Ulama yang mahjubun bin nadi. Itu rawat deng rayunya juga banyak. Ya kan gitu. Jadi yang perlu kemudian kita pelajari secara bersama-sama komitmen tadi. Komitmen akan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebagai sebuah perjanjian bersama. Nah itu yang jarang, yang kita kadang abai terhadap itu. Makanya kemudian ketentuan Allahnya menegaskan tadi akan rusak itu ya dari orang dalam. Ya, tidak usah nuding ke orang lain. Ya, kan satu. Kalau ke diri kita berapa itu? 3 kan? Jadi jangan nuding orang lain dulu, mari kita introspeksi saja lah. Kita menjadi mahjub apa bukan? Kalau kita menjadi mahjub ya segera kita kemudian sadar. Kalau kita tidak menjadi bagian yang menggerakkan, ya yuk kita lanjutkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau tadi pertanyaan benarkah? Betul. Ada banyak contoh, ada banyak bukti konkret. Indonesia ini insya Allah akan menjadi mentas, menjadi negara maju, bukan terus-menerus menjadi negara berkembang kalau rawedeng rayunya tidak membuat ulah terus-terusan. Ya. Ngerti rawedeng itu? Dari dulu itu begini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sulit karena ada berbagai campur aduk kepentingan yang mengakumulasi menjadi tadi. Kira-kira ketinggalan ya, teman? Masih ada? Tak cukup? Kira-kira ini sakeng. Pol, cuman yang pol. Ya, satu lagi ya. Terkait materi Pak. Oh, maaf Pak. Bagaimana kalau saya coba nanggapin, saya coba bertanya. Saya ada pertanyaan yang lebih ke konteks tadi. Boleh, yang tadi, kayak tadi kan Bapak udah bilang nggak apa-apa banyak pertanyaan. Oke, terhadap materi yang ada, silakan. Saya ada yang materi. Bapak tadi kasih cuma satu lagi kan, saya coba minta. Oke. Maaf ya Mas. Nah, tadi saya tangkap yang dari Bapak. Oh ya, pertama saya Budi Joyo, saya dari Fakultas Hukum. Dari mana Mas? Dari Cirebon. Cirebonnya mana? Kesepuhan. Oh, Kesepuhan. Oke Mas. Ya, saya mau tanya Pak, apakah Mbah Hasim selaku pendiri UNU dia melihat ketika sebelumnya kan ada 3 yang organisasi yang sudah ada dan dia mendirikan, apakah dia melihat adanya ketidaktaatan dari pengurus-pengurus ataupun jamaah dari ketiga itu Pak, sampai akhirnya dia bikin UNU? Cukup. Terima kasih Mas Bobi. Saya tidak akan berspekulasi persoalan apakah taat atau tidak taat, ya. Tetapi
saya akan mencoba membuat narasi yang agak berbeda ya. Mbah Hasyim membuat organisasi Nahdlatul Ulama itu sudah menggunakan dua pendekatan sekaligus. Pendekatan irfani, ilmu pengetahuan yang kasat mata, dan burhani, ilmu yang non kasat mata dari Allah. Ya, banyak itu cerita yang kemudian bisa dijadikan sebagai dalil. Oke. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan apakah seperti tadi, saya menangkap bisa iya atau bisa seperti apa Allah alam. Ya, saya tidak akan langsung 100% menjustifikasi. Lah, saya ambil contoh kenapa bisa iya. Ini punten ya. Nah, hanya NU Mas Bobi yang sejak berdiri sampai detik ini bagan dan segala prinsipnya itu tidak ada yang berani merubah. Meski pada saat NU menjadi partai politik sekalipun. Karena NU sempat menjadi partai politik di awal-awal kemerdekaan. Sampai kemudian fusi dengan P3 dan kemudian kembali ke Hito ke 82 1982 di Setu Bondo. Tapi bagan utamanya bahwa NU sebagai organisasi yang di bidang fikih mengikuti satu dari 4 mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian di bidang teologi mengikuti Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, di bidang teologi akidah, kemudian di bidang tasawuf atau di bidang siasah mengikuti pandangan Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Itu tidak rubah. Mohon maaf ini. Sampai berganti-ganti kepemimpinan sampai sekarang, sampai kemudian berbagai macam tudingan yang dialamatkan kepada kita, secara de facto bagan tidak berubah. Gak ada yang berani merubah. Saya pikir itu adalah bukti akan konsistensi komitmen kita menjaga apa yang telah tadi pada tetapkan. Tetapi mohon maaf, misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pada saat awal-awal zaman Kiai Muhammad Dahlan awal-awal sama persis dengan NU Bobi. Ada tarawihnya 20, ada kunut, pada saat mau sholat pakainya ya tetap usolli, kemudian yang lain-lain persis sama. Ada kitabnya itu, silakan tanya kepada cucunya Ki Ahmad Dahlan di Jogja, masih ada kitabnya, ada. Yang kedua, karena memang gurunya sama, gitu loh. Mbah Hasyim dengan Ki Ahmad Dahlan itu gurunya sama, sama-sama belajar pada satu ulama. Tetapi setelah peninggal beliau pada periode kepemimpinan ketiga, kalau tidak salah pada saat kepemimpinan Ki Mas Mansur di Muhammadiyah itu dibentuklah lembaga namanya Majelis Tarjih. Disitulah akhirnya kemudian merubah total dengan asumsi, dengan pandangan organisasinya katanya bukan Dahlaniyah tetapi Muhammadiyah. Makanya harus menerima perubahan-perubahan yang mendasar sekalipun yang ditetapkan oleh Kiai Ahmad. Nah, apakah ini diartikan sebagai bentuk ketidaktaatan atau wallahu a'lam bissawab? Tapi itu sudah terbaca oleh Mbah Hasyim sebelum itu terjadi di abad berikutnya atau di tahun berikutnya. Itu loh kira-kira Mas Bobi. Banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya Mbah Hasyim, Kiai Ridwan itu menjamin dalam salah satu jaminannya Mas Bobi, siapa yang mau ngopeni NU itu akan mendapatkan predikat 3. Ini Mbah Hasyimnya. Saya kutip Mbah Hasyim dulu. Yang pertama, dia akan diberi rezeki yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Razaqahu min haitsu la yahtasib. Saya merasakan betul itu. Ya, tidak pernah punya imkan yang pasti. Tapi nggak ada itu rumusnya. Misalnya kehabisan beras, punten ini. Saya ngajar di sini misalnya nggak ada itu di grup nanya-nanya honor itu. Karena dalam konteks perjuangan
saya selalu menempatkan ngajar dimanapun, pada saat di Untang sekalipun, 75% saya niatnya belajar. Istifadah binasril ilmi, dengan menggelarkan ilmu yang ada diamanatkan oleh Allah pada saya. Yang kedua silaturahim, 15% itu posisinya. Kemudian 10% baru cari duit. Ya, makanya undang saya di mana-mana, saya nggak pernah bertanya mau ngasih transfer berapa, enggak. Anaknya ditampani beli habis penuh. Saya pernah satu tempat tuh amplopnya gede teman. Punten ini, amplopnya gede teman. Kebetulan ya ningganya bawa motor tuh, untungnya bawa motor tuh. Coba kalau bawa mobil supirnya orang udah dibayar ada. Nah, saya nggak mau merusak hati itu gitu. Nah, beli bensin tuh masih duit sendiri. Besok dibuka langkah isi ya. Ya, kok amplop gede lu teh langkah isi ya. Luar biasa. Tapi biasa saja. Karena sudah terbiasa dengan yang kayak begini. Lah, karena bahasa menjamin rezeki min haitsu la yahtasib justru luar biasa. Saya berkali-kali itu begitu dibuktikan. Minggu kemarin, Kamis ya. Kamis hari ini setengah bulan persis nih. Saya punya komitmen bagaimana berbakti kepada orang tua nahlili. Sederhana rumus saya. Hadisnya birru abakum tabarrukum abnau. Baktilah kepada orang tua, niscaya anakmu besok bakal bakti. Dalam bahasa sederhananya, kalau saya hari ini nahlili orang tua, mudah-mudahan anak saya besok nahlili saya. Nah, kalau saya mengandalkan murni amal saya sekarang, tidak ditambah oleh investasinya anak-anak saya terus, mana cukup buat bisa mendapatkan kunci surga? Kan gitu kira-kira logikanya. Oke. Ya, saya nggak ngitung habis berapa. Tapi alhamdulillah tuh, cok. Ya, ada banyak peluang, ada banyak jalan. Saya kemarin jadi ngisi di webinar seminar nasional, misalnya mewakili ulama dengan Kemeninfo bekerjasama dengan Komisi 1. Ya kali ganeka, luar biasa. Itu yang disebut memetik. Rozak kaumin. Yang kedua, wairu maktuil aulad, tidak akan diberi turunan yang bakal yang bakal menyusahkan atau bakal memalukan kedua orang tua. Itu janjinya Mbak Asyik. Janji yang ketiga Mbak Asyik, bakal didoakan husnul khatimah. Ada lagi pernyataan Mbak Asyik, bakal diaku santri. Mbah Ridwan nih sebagai yang menciptakan lambangnya NU itu sampai menggaransikan diri, kalau ada pengurus NU yang dengan ngurus NU tidak bisa makan, datang ke rumahku, tagih aku. Kalau aku sudah mati, tagih kuburan. Lah, bahasa-bahasa begini tuh kan namanya bahasa burhani, yang bisa kita rasakan dan buktikan sekarang ini. Dan itu alhamdulillah saya merasakan. Kira-kira gitu ya. Oke. Ada banyak lagi yang lain-lain yang tidak bisa cerita dalam ruang dan waktu yang cukup terbatas. Kira-kira itu? Menanggapi yang tadi disampaikan, yang dimaksud dengan kasat mata itu bagaimana? Apakah bisa dikatakan ilmu laduni apa lain? Ya burhan itu ilham minallah. Ilham minallah. Saya sering merasakan itu. Kalau mungkin dalam Al-Qur'annya wattaqullaha yu'allimukumullah, Allah ngasih tiba-tiba. Saya sering baca kitab. Saya itu kan kalau baca kitab, kapan mutolaahnya? Waktunya begini di jalan terus. Baca kitab ya kitab langsung yang kosong, anyar. Sulit nih, bulan-bulan seret datang bisa jalan. Bukan dikatakan ilmu laduni. Ya bisa jadi, itu namanya kan kalau laduni istilahnya disebut mauhibi, pemberian. Orang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain kemudian jadi bisa, itu namanya mauhibi. Tapi ilmu laduni sekarang masih di zaman sekarang pun masih ada. Masih. Gus Koyum itu laduni. Beliau tidak pernah ngaji belajar seperti saya. Saya ini tahunan mondok, malah setahun lu mondok mutohari. Ya, tapi Gus Koyum ning kamar saja belajarnya sama bapaknya doang. Tapi luar biasa penguasaan terhadap sejarah dan ilmu tafsir itu ya. Tapi yang saya katakan tadi konsep burhani begini.
Konsep Burhani ini siapa nih yang bakal jadi presiden 2024 itu kalau orang-orang tertentu dengan ilmu Burhaninya sudah tahu. Itu yang saya maksud. Para ulama pada saat nyusun kitab nih, saya kasih tahu bocoran dikit aja. Itu ilmu Burhani sudah. Misalnya kamu kalau baca kitab fikih, di dalam kitab fikih itu ada teks begini. Wala yajuzu qudwatu qari'in bi ummiyin. Tidak boleh seorang qari yang bisa membaca Al-Quran dengan baik menjadi makmum pada imam yang ummi, yang tidak bisa baca. Paham ya? Qari itu bahasanya man yuhsinul qira'at. Bacaan keluar huruf per hurufnya. Zai dibaca zai, zal ya zal. Oke. Kenapa para ulama tidak menggunakan kalimat redaksinya wala yajuzu qudwatu fasihin bi ghairi fasihin? Karena mendeskripsikan fasih itu sulit. Orang nganjuk ya, an'amta alaihim. Apa dulu sudah ada HP? Kan belum itu. Dialek nganjuk itu an'amta. Ihdinas siratal mustaqim, Mesir. Tapi apakah itu tidak fasih? Oh enggak, itu tetap qari. Karena gi-nya, ti-nya Al-Quran atau ki-nya huruf Arab, Mesirnya ada unsur gigian gitu. Nah, satu. Yang kedua, kalau fasih akan terbatas. Kamu hilang ompong semua. Nggak akan bisa sepasih pada saat kamu masih muda. Apakah kemudian kamu dipecat jadi imam, jadi DKM-nya? Ini namanya Burhani, ilham yang kemudian mengantarkan para ulama membuat redaksi sangat, mohon maaf, visible, sangat kontekstualis, berlaku sepanjang zaman. Buat siapapun, tua muda, instrumennya paten. Ya, tidak berubah-ubah. Korek begitu, tidak debatable. Umi begitu, tidak debatable. Tapi kalau fasih, debatable. Orang bukan nganjuk akan mengatakan nganjuk tidak fasih. Orang bukan Mesir mengatakan Mesir bisa jadi tidak fasih, dan seterusnya dan seterusnya. Repot ini. Kira-kira begitu. Ya, yang saya maksud Burhani. Cukup ya? Nah, bisa nanti kita diskusikan pertemuan lanjutan, Mas ya. Kita boleh ada yang upline, boleh yang offline. Ya, kasih tahu teman-teman. Jadwalnya gimana jadwalnya? Sabtu jam berapa Sabtunya? Dari jam 8 sampai jam 9. Untuk jadwal sih saya serahkan ke Bapak aja, soalnya tergantung jadwal Bapak sih. Kebanyakan Bapaknya lagi sibuk, konsultasi siap-siap aja Pak. Sebisa bapaknya aja. Kan tinggal ngelik, nanti ini direkam nih. Tinggal ngelik kan bisa tuh, kalau yang bisa Kang tidak bisa mengikuti. Kalau yang bisa mengikuti syukur, makanya Bapak ada waktunya Kamis untuk berangkat ke kampus. Siap ya? Seminggu sekali aja, seminggu sekali itu 2 materi. Ini kan 2 materi tadi nih ya, Mas ya. Tanda tangannya 2 pertemuan, Mas. Oh ya, baik, tinggal dibuat Dibuat 2 pertemuan kan tadi 30 menit pertama, pertemuan pertama, 30 menit kedua, pertemuan kedua. Ya, jadi aja sampai tidak dihitung. Bukan berarti kemudian Bapak tidak konsisten dengan 10% quality duit. Ya, jangan mengkon-mengkon. Ya. Cukup ya? Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fasatadkuruna ala ma aqulu lakum wa qawlu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad wa a'udzu bikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.